Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul dan NIM terakhir 032. Saya akan memaparkan mengenai dalalah secara bahasa dan secara istilah. Dalalah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalalah lafdhiyah atau wadihah. Yang kedua, dalalah ghairu wadihah. Menurut bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab yaitu dalalah, dalalatun, dalalatan, yang merupakan baduk masdar dalla yadilu yang berarti menunjukkan atau penunjuk. Menurut istilah, penunjukan suatu lafadz nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Dalalah dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalalah lafdhiyah atau wadihah, yaitu dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafadznya. Dibagi menjadi empat. Yang pertama, zohir. Zohir yaitu lafadz yang bisa dipahami maknanya secara langsung. Lafadz tersebut sudah jelas maknanya. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahul bai'a wa harama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, ada nas. Nas yaitu suatu lafadz yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks dan mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil, dan dinas atau dihapus, dibatalkan. Ayat ini bantahan terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Yang ketiga ada mufasar. Lafadz yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis secara tegas dan jelas. Contoh dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Kata mi'ata jaldah dalam ayat tersebut tidak bisa diartikan dengan jumlah yang lain. Yang keempat, ada muhkam. Muhkam yaitu lafadz yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas secara qat'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, atau dinas. Contoh dalam surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada dalalah ghairu wadihah. Yang pertama ada khafi. Khafi yaitu lafadz yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menerapkan makna kepada kasus tertentu. Contoh Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Namun, akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet atau penjamret. Yang kedua ada muskil, adalah suatu lafadz yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafadz tersebut. Contoh Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Ulama Hanafi mengartikan quru' dengan masa haid, sedangkan ulama Syafi'i mengartikan quru' dengan masa suci. Yang ketiga ada mujmal. Mujmal yaitu suatu lafadz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan di sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Contoh Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Penjelas tata cara takbir sampai salam tidak akan kita temukan di ayat tersebut, sehingga butuh penjelasan yang lain. Yang keempat ada mutasyabih, yaitu suatu lafadz yang tidak menunjukkan kejelasan makna dan tidak pula dalil yang menjelaskannya. Pertama ada alif lam mim pada surah Al-Baqarah. Yang kedua
Yasin pada surah Yasin.